Ada penyelesaiannya hanya rapat dan rapat. Ribut itu mengikat diri satu hari saja di perbatasan atau di wilayah yang sedang konflik muslim sama kafir, itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. Semua saja and welcome back to my channel. Pembelaan kepada kaum muslimin Palestina adalah dengan hati terlebih dahulu. Bahkan tidak ada artinya kecuali dengan pembelaan dengan hati. Maknanya, di saat Anda mendengar berita tentang pembantaian, kejahatan yang terjadi kepada saudara kita, yang dilakukan oleh orang Yahudi, Zionis kepada kaum muslimin, harus terenyuh hati kita sedih. Punya uang dengan uang. Jika tenaga, tenaga, pikiran. Tapi dari hati tadi, bukan basa-basi, bukan action, ingin diliput di media, ingin viral. Bahasanya kelompok Al-Bahjah telah membela Palestina, bukan itu. Jadi bukan untuk itu. Jadi dari hati, kemudian membela, kalau punya uang dan sebagainya, harta-hartanya. Pertanyaan yang pertama, itu harus kita hidupkan. Termasuk di antaranya yang kami serukan adalah, kalau memang ada sebuah produk, contoh ini yang ringan, produk di negeri kita ini kalau diindikasi adalah ada disumbangkan untuk orang Israel memerangi Palestina, maka ketahuilah Anda tidak boleh melirik produk tersebut. Nah, produknya orang musuh kita ada 3 macam produk. Ini yang harus kami suarakan. Produk yang kita boleh beli, bahkan harus beli untuk bersaing, senjata untuk merangi mereka, atau internet, alat-alat canggih. Kalau tidak kita akan kalah, kita boleh beli dengan mereka. Bahkan wajib kadang beli. Kalau tidak kita akan tertinggal dalam hal ini untuk bersaing dengan mereka. Maka jangan dipukul rata ada produk. Sebab suatu kita ada yang merendahkan. Sudah pakai aja kamera atau mobil apa ini kan. Jadi ada yang merendahkan alat bangunan mobil. Kalau nggak mau pakai produk Yahudi, produk orang kafir. Ada orang merendahkan. Ada klasifikasi di sini. Ada produk yang kita boleh beli, bahkan harus beli untuk bersaing dengan mereka. Bahkan kita boleh membeli senjata dari orang kafir untuk perang dengan mereka, boleh. Yang kedua adalah yang memang kita membutuhkan, tapi hanya untuk kualitas saja, untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk bersaing. Kalau tidak akan kalah kita, bukan. Ini adalah persaingan. Misalnya masalah kendaraan, kemudian alat-alat yang kita untuk bersaing, untuk alat-alat bangunan dan sebagainya. Kita bisa ke produk kita mungkin lebih lambat, tapi kalau produk mereka lebih cepat. Ini bolehlah kita beli. Tapi yang pasti Anda nggak boleh beli itu adalah yang tetangga Anda juga buat. Air, kerupuk, apa lagi? Yang ringan-ringan begitu, kenapa Anda? Ayam goreng, Anda kok masih beli di tempatnya orang yang masih musuh kita? Anda ini bagaimana iman Anda ini? Minuman tetangga saya buat. Itu yang kami maksud. Itu sebetulnya itu adalah rentetan kepanjangan daripada cemburu hati kita tadi. Maka kadang kita sedih di sebuah tempat, mungkin dia tidak tahu kita husnudon, atau dihidangkan semua produk orang yang musuhi kaum muslimin. Ini. Jadi dari situ pertama, Anda akan minum, pastikan. Kalau Anda tidak tahu, masih ragu ini produk siapa, Anda tinggalkan. Pastikan, karena untuk mencari produk mereka teramat banyak, mungkin teramat sulit. Jadi begini saja, kenalilah produk saudara Anda tanpa harus mengenali produk mereka. Selesai. Produk saudara, air tetangga punya air, susu punya tetangga, itu saja produk saudara kita sudah kita ketahui. Baru nanti kita cenderung ke sana, beli ke sana. Ayam saudara kita, saudara kita, kerupuk saudara kita, ini saudara kita. Itu yang harus Anda bukan, tanpa harus Anda mencari mana yang miliknya orang. Karena banyak tersebar produk-produk untuk orang memusuhi kita di negeri kita ini. Dan di negeri kita berbeda dengan negeri lain nggak bisa kita menjalankan ini. Misalnya kita berada di Belanda, di Singapura, di mana mereka bercampur aduk produk, itu beda kasusnya. Karena ini masalah kecemburuan. Kalau kita pergi misalnya ke Belanda sana, saya cari produknya wong Cirebon ya nggak ketemu. Jadi saya beli produk mereka, ini biasa. Maksudnya bukan masalah kecemburuan hati. Wong ini ada air saudara kita, kenapa kita masih beli airnya orang lain? Ini ada toko saudara kita, kenapa harus tokonya orang lain? Ada apa ini? Ada apa hati saya ini? Saudara maksudnya saudara yang tidak musuh kita. Termasuk orang Nasrani yang nggak musuh kita, ada masalah. Tapi sebuah perusahaan karena ada sambungnya, ada satu perusahaan tapi ada apa namanya? Ada cabang-cabang ke atasnya begitu. Lah itu kemana ini? Kalau warung saudara kita seandainya dia Nasrani, tapi dia orang yang biasa baik dengan kita nggak ada masalah dalam hal ini. Cuman ini permasalahannya adalah sebuah produk-produk yang diindikasi untuk memerangi, ada bagian daripada rezeki keuntungannya untuk memerangi umat Islam, kenapa kita masih beli? Sungguh aneh kalau kita melihat sewaktu Israel menggempur Palestina, Amerika
dan kroninya mengatakan itu pembelaan Israel untuk mereka. Tetapi sewaktu umat Islam berbuat sedikit kesalahan, mereka kembali mengatakan bahwa Islam adalah teroris, Islam adalah penghancur, Islam adalah ini. Siapa sebenarnya yang menghancurkan? Bukan Islam, mereka Yahudi iblis inilah yang menghancurkannya. Jadi tahulah kalian, mari wahai umat Islam, jangan kita saling saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kuatkan akidah kita, kuatkan kebersamaan kita, kuatkan keyakinan kita. Terus kita saling menolong. Bagaimana supaya saudara-saudara kita ini satu dengan yang lainnya selamat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat pemandangan di Gaza itu bukan cuma sekali ini, sering kali. Tetapi penyelesaiannya tidak pernah ada. Penyelesaiannya hanya rapat dan rapat, hanya penyesalan dan penyesalan. Kami turut menyesal dan berduka cita dengan meninggalnya. Tidak perlu duka cita kulon jenengan. Malaikat dan orang-orang Palestina ini tidak perlu. Kalau saya mengatakan tidak perlu duit-duit jenengan sumbangan itu tidak perlu. Yang perlu apa? Kekuatan umat Islam satu. Umat Islam harus bersatu, tidak melakukan kemaksiatan dimanapun mereka berada. Pasti Allah akan memberi kekuatan. In tansurullaha yansurkum. Apakah kita tidak yakin? Kalau Allah telah mengatakan bahwa kalau engkau membela Allah, pasti Allah akan membela kalian. Tetapi yang ada doa-doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Allah. Pembelaan kita seakan-akan tidak ada artinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita adalah pelaku kemaksiatan. Kita adalah pelaku kesalahan. Kita adalah pelaku orang-orang yang melakukan apa yang dilarang Allah, bukan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Walaupun tubuh kita, wajah kita, keadaan kita seakan-akan kita sebagai orang yang alim, orang ulama yang besar, seakan-akan kita ini orang yang tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat memang tidak pernah ditinggalkan, tetapi hati orang yang sholat yang selalu meninggalkan sholat. Saya di Masjid Aqsa isi pengajian subuh, jemaah saya kumpulin semua, isi kultum sampai ceramah sampai isyuruk gitu kan. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di wilayah konfliknya muslimin dengan orang kafir. Ini namanya dikenal dengan negeri jihad. Kita sedang masuk ke dalamnya nih. Berarti kita kena hukum ribat. Tahu ribat ya? Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslim sama kafir. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yawman fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ribat itu mengikat diri satu hari saja di perbatasan atau di wilayah yang sedang konflik muslim sama kafir. Itu satu hari lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pahalanya besar. Lalu saya bilang sama jemaah saya, selain kita niat datangi Masjid Aqsa, niatkan ribat sekalian, karena orang Palestina semua itu lagi ribat. Setiap saat mereka bisa diserang oleh penjajah kan gitu. Itu sebuah fadilah bisa kita dapatkan, dan itu pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah saya berangkat beberapa kali itu, saya temukan tidak ada jemaah yang pulang mengatakan, oh Ustaz agak enak misalnya. Oh, luar biasa Ustaz, kapan berangkat lagi ya? Insya Allah saya akan programkan. Ada yang mau buka travel, ada yang mau ini, banyak pengalaman luar biasa. Susah kita gambarkan ya. Bertemu dengan saudara-saudara muslim Palestina, ada yang ceritakan pengalamannya. Imamnya Masya Allah datang temuin kita. Sampai saya rekam sendiri, saya minta imamnya, salah satu imamnya Syekh Yusuf, saya ngomong sama beliau, Syekh tolong motivasi teman-teman di Indonesia. Nanti insya Allah saya akan kasih teman-teman tim di upload di YouTube. Mungkin sekitar Kultum, di depan Masjid Qubatus Sakhra, saya habis sholat subuh sama beliau, lalu saya bilang, Syekh coba bicara, saya terjemahkan. Motivasi mereka, mulai bermotivasi, datanglah ke sini, tidak ada masalah, di sini tidak ada apa-apa, silahkan datang, pahala besar. Ini adalah masjid bukan orang Arab punya, tapi orang muslimin, dan dia nasihatin banyak hal. Alhamdulillah pengalaman, susah untuk digambarkan teman-teman sekalian. Makanya jawaban sederhananya berangkat saja, gitu kan? Oke sahabat filah, itulah dia tanggapan para ulama tentang konflik yang ada di Palestina dan bagaimana solusinya, dan juga besarnya pahala ketika kita itu menjaga suatu daerah perbatasan kaum muslimin. Dan di sini aku setuju apa yang dikatakan dengan Habib Syekh, bahwa kita itu dari dulu selalu di saat ada konflik kita selalu mendoakan dan menyumbang. Kita mendoakan dan menyumbang itu bukan suatu hal yang salah,
dan itu adalah sebuah kebaikan, tapi itu bukan solusinya untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada di Palestina ini. Ya, coba kalian bayangin aja, ketika rumah kalian dirampok, terus keluarga kalian dibunuh, bagaimana rasanya? Dan terus tetangga kalian datang ke rumah kalian dan mengatakan, nih aku kasih 1 kardus Indomie buat kamu. Ya, tentu kalian pasti kesal. Bukan itu yang aku butuhin, aku nggak butuh Indomie, aku butuh di saat aku itu kena serangan, kamu itu harusnya bantu aku. Itu yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Dan bagaimana mungkin kita itu bisa membantu mereka di saat kita itu masih kemudian berpecah belah di negara sendiri. Dan pemimpin-pemimpin kita seperti tidak peduli tentang konflik yang ada di Palestina. Tentara kita itu jumlahnya sangat banyak, tetapi kenapa tidak dikerahkan? Atau karena memang Indonesia ini sudah benar-benar dililit hutang sehingga tidak bisa menentukan keputusannya sendiri. Dan kita lihat negeri-negeri kaum muslimin yang jumlahnya ada puluhan dan mereka itu berpecah belah. Ada suatu negeri kaum muslimin yang itu kaya-kaya banget, kayanya udah kelewatan, dan ada suatu negeri kaum muslimin yang dimana itu miskinnya miskin kebangetan. Dan ada di suatu negeri kaum muslimin di mana mereka itu sedang terjajah, sedang terzolimi, dan mereka nggak bisa buat apa-apa di sana. Jadi konflik Palestina itu bisa selesai jika seluruh umat muslim mau bersatu. Insya Allah akan dapat pengalaman yang banyak. Oke, brother dan sister, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan yang terpenting, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di dalam saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.